Selamat datang dan selamat menyaksikan kembali Pesona Indonesia bersama kami berdua. Ada banyak sekali tempat wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya di sini, di Gorontalo. Iya, benar sekali. Tapi berhubung masih pandemi, sebaiknya kita berdua menjaga jarak dulu ya. Oke, baik, kita jaga jarak biar aman. Iya, Jangan jauh ya. biar aman. Di Pesona Indonesia kali ini, kami berdua akan mengajak pemirsa untuk mengenal wisata-wisata yang ada di Gorontalo. Lagi-lagi karena masih dalam masa pandemi, jadi kita wisatanya virtual aja ya. Iya, dan untuk sekarang disimpan aja dulu ya. Hitung-hitung dijadiin referensi kalau nanti pandemi berakhir. Kan bisa jalan-jalan lagi. Kapan ya kira-kira pandemi ini berakhir? Iya ya, kapan ya? Daripada mikirin yang belum terjadi, nah gimana kalau kita mulai aja ngenalin satu persatu wisata yang hits dan masih jadi favorit wisatawan di Gorontalo saat ini. Setuju. Tapi kita ganti kostum dulu dong, biar ala-ala wisatawan. Boleh, yuk. Wih, udah keren nih kayaknya. Keren, hoy. Nah, kita mulai dengan wisata pantai dulu ya. Secara Gorontalo terletak di tepian pantai dan Teluk Tomini, jadi wisata bahari pun bisa dijumpai di sini. Penasaran? Ini dia. Perjalanan virtual kali ini diawali dari wisata pantai yang pemandangannya luar biasa indah. Ayo, siapa yang sepernah kemari? Orang Gorontalo pasti sudah familiar dengan objek wisata yang satu ini. Pantai Olele, dijulukinya begitu. Selain karena pemandangan pantai yang menyejukkan, pantai ini juga memiliki pesona bawah laut yang gak kalah menawan. Enggak heran, para penggemar snorkeling dan diving memberi julukan pada objek wisata bawah lautnya sebagai The Hidden Paradise atau surga tersembunyi. Wow, lihat aja nih, cantik banget ya kan? Oh iya, kalau nggak secara virtual, pemirsa bisa menempuh jarak kurang lebih 20 km dari pusat kota atau sekitar 40 menit hingga sejam perjalanan darat dari pusat kota Gorontalo. Lumayan jauh sih, tapi nggak bakalan rugi, percaya deh. Setuju. Lihat tuh, ikan-ikan masih segar, pertanda terumbu karang dan ekosistem bawah lautnya masih sangat lestari. Dan itu bagus kan? Secara masyarakat Gorontalo masih sangat menjaga dan peduli akan lingkungan. Masih dengan wisata virtual ke pantai. Kali ini ada pantai yang juga sangat memukau dengan kilauan pasir putih dan air yang sangat jernih. Coba tebak, No Utiolo pasti sesering kamari kan? Namanya juga pulau. Untuk menempuh ke sana ya dibutuhkan perjuangan. Iya, perjuangan.
Nia harus menempuh perjalanan yang lumayan lama, yaitu sekitar 2 jam dari kota Gorontalo. Belum lagi harus tahan goncangan perahu selama 45 menit dari pelabuhan Kuandang. Perahunya itu loh, semacam uji nyali. Ya, kalau yang fobia sama air laut kayak kamu mah, mungkin kayak uji nyali ya. Tapi kalau buat yang punya jiwa petualangan kayak saya sih, justru sangat menegangkan. Yeay. Setibanya di Pulau Saronde, pemirsa bakalan disambut sama hamparan luas pasir putih dan terumbu karang yang menerawang sedikit dari kedalaman lautan. Itu artinya di sini juga pemandangan bawah lautnya cantik juga. Nanti kapan-kapan coba diving ya di sini. Nanti kalau pandemi udah berakhir. Masih lanjut soal Pulau Saronde. Untuk bisa sampai ke pulau yang cantik ini, pemirsa cukup membayar sekitar 50.000 per kepala untuk sekali pulang pergi. Bagi yang ingin bareng keluarga, juga bisa kok mencarter perahu. Asal jangan lupa nerapin jurus tawar-menawarnya ya. Di objek wisata ini juga disediakan cottage untuk pengunjung yang ingin nginap. Gak usah khawatir, karena di sini juga terdapat fasilitas restoran dan antar jemput tamu seperti objek wisata pada umumnya. Standar bintang 5 pokoknya. Jangan lupa kalau ke Gorontalo berkunjung ke sini ya. Dan wisata pantai virtual yang ketiga kita sekarang adalah Pulau Cinta. Atau para wisatawan mancanegara itu menyebutnya dengan Love Island. benar sekali. Pulau Cinta ini letaknya makin jauh lagi nih pemirsa. Ya namanya juga wisata virtual ya. Mau kemana aja bebas, asalkan bahagia, ya enggak? Setuju dong. Wisata Pulau Cinta ini letaknya di Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Kalau dari kota Gorontalo nih, berjarak sekitar 113 km atau kurang lebih menempuh 3 jam perjalanan darat dan 15 menit perjalanan laut menggunakan kapal. Jauh juga ya. Eits, jangan salah, Pulau Cinta ini termasuk objek wisata yang lumayan eksklusif alias mewah loh. Sepadan sih dengan fasilitas yang masih kental dengan khas tradisional dan menyusung konsep menyatu dengan alamnya. Ya makanya budget yang dipersiapkan juga harus lumayan. Namanya juga eksklusif. Iya sih, dan objek wisata yang satu ini pas banget buat yang mau bulan madu atau mau menghabiskan waktu bersama orang tercinta. Cuni berencana ke sana kan? Insya Allah, doain ya. Amin, amin. FYI nih pemirsa, di objek wisata yang satu ini juga menyediakan layanan keliling mangrove bagi siapa yang ingin menjelajah hutan mangrove. Biayanya ya cukup bayar sekitar Rp100.000 per orang. Wah, seru banget ya Seru. wisata pantainya. Iya. Meskipun di Gorontalo nih punya 2 musim. Musim panas sama panas sekali.
Tapi nggak mengurungkan niat sedikit pun dari wisatawan untuk mengeksplor keindahan alamnya di sini. Nah malah nih kalau lagi musim panas-panas itu lebih bagus untuk foto-foto. Oh gitu? Jadi nggak afdol kalau kita nggak foto-foto. Ya pantesan aja kulit agak gosong gitu. Hati-hati. Oh maaf. Oh iya ya, nggak boleh ditiru ya pemirsa, nggak boleh body shaming nih. Iya nggak boleh ya. Iya. Nah kita lanjut nih, kita mau wisata kemana? Oke, nggak hanya pemandangan pantai yang indah, apalagi pemandangan bawah lautnya yang sangat memukau. Di Gorontalo itu juga punya tempat yang tenang, yang ijo-ijo juga dapet, jauh dari hiruk pikuk kota. Pokoknya ada di sini. Ada di sini? Ada dong, ini Mana? dia. Gorontalo nih daerah yang indah, serius deh. Di sini tuh kalau soal wisata nggak usah khawatir mau nentuin tempat wisata yang mau dikunjungin. Pemirsa mau kemana? Wisata pantai? Ada. Wisata bawah laut? Juga ada. Wisata gunung? Ada. Wisata air terjun? Ada sayang, ada. Termasuk wisata perbukitan di sini juga ada loh. Tapi kali ini kita fokus ke objek wisata Bukit Dulamaya dulu ya. Sesuai dengan namanya, objek wisata ini terletak di daerah atau Desa Dulamaya Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Untuk akses ke sana, pemirsa bisa kok mengendarai motor atau mobil. Bisa juga pakai ojek online. Emang nyampe? Nyampe lah, kan jaraknya nggak begitu jauh dari perkotaan. Tapi pemirsa tetap harus menempuh jalan yang lumayan menanjak, ya sekitar 10 menit. Ya namanya juga mendaki bukit, hitung-hitung olahraga. Iya toh? Iyalah, lagi pula nggak sebanding dengan apa yang bakalan kita temuin di puncak Dulamaya nanti. Dijamin keren dan sangat menenangkan. Cocok nih buat yang udah bosen dengan hiruk pikuk suasana perkotaan. Sesampai di puncak, kita bakalan disambut dengan hawa sejuk pegunungan yang masih sangat segar. Dan deretan pohon pinus yang menambah manis suasana. Otomatis romantis pokoknya. Nggak hanya itu saja loh, dari atas bukit kita juga bisa melihat pemandangan luas Gorontalo. The best dah pokoknya. Jangan lupakan dek, di sini juga terkenal dengan kopinya. Namanya Kopi Dulamayo. Oh iya, Kopi Dulamayo yang juga dipetik langsung dari perkebunan kopi Desa Dulamayo. Komplit kan? Oh iya, hampir lupa. Untuk yang ingin berkunjung ke sini, cukup sediain budget sekitar 10.000 per orang. Dan bagi yang pengen camping dan gak punya perlengkapan kemah, bisa juga kok menyewa di sini. cukup dengan membayar Rp100.000. Terjangkau banget kan? Jangan lupa, kalau ke Gorontalo, main ke Puncak Dulamaya. Oke? Sekedar informasi aja nih pemirsa, kalau misalkan pemirsa mau berkunjung ke tempat itu, dipastikan jangan lupa membawa bekal, makanan kayak minuman, karena kalau mau nginep di sana tuh, kalau udah dingin pasti dikit-dikit lapar kan. Masih bakar lotos soal objek wisata perbukitan yang ada di Gorontalo. Bukan cuma Dulamaya saja loh yang punya pesona, tapi juga Puncak Dionumo. Lokasinya sih di sebuah pulau yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Oh, pasti yang di Desa Deme itu ya? Iyo, di Kecamatan Sumalata lebih tepatnya. FYI nih,
Untuk bisa sampai ke sana, pemirsa harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari kota Gorontalo. Dan lagi-lagi ya namanya juga pulau, yaitu artinya harus menempuh perjalanan laut menggunakan kapal. Adek berani nggak? Uji nyali sih, tapi boleh lah demi pemandangan indah nan menyejukkan. Siapa takut? Sampainya di pulau, kita harus mendaki nih, ya sekitar 15 menitan lah. Nah, di bukit itulah pemirsa bisa menyaksikan keindahan alam yang sangat mempesona dari Bukit Dionumo. Lihat tuh pemandangannya, Masya Allah. Benar-benar ciptaan Tuhan itu maha sempurna. Iya ya, indah banget ya Allah. Buat pemirsa yang benar-benar pencinta alam, wajib nih kesini. Gak bakalan nyesel deh pokoknya. Ya ya, kesini ya. Untuk wisata virtual berikutnya, kita akan berpetualang mengelilingi Danau Limboto dan benteng yang juga letaknya berdekatan dengan danau tersebut. Ini dia. Seperti yang sudah saya dan Ade bilang di awal tadi, kalau kita bakalan wisata virtual mengelilingi objek wisata yang ada di Gorontalo. Tadi kan wisata pantai udah, wisata bukit juga udah. Sekarang wisata danaunya dong. Kan danau ini juga salah satu danau trademarknya Gorontalo. Benar sekali. Danau Limboto ini dulunya pernah jadi tempat pendaratannya pesawat amfibi yang membawa presiden pertama kita, Insinyur Soekarno pada tahun 1941. Iyap, Danau Limboto ini juga memiliki luas yang lumayan, yaitu sekitar 23 km persegi. Ya cukuplah untuk dijelajahi dengan perahu. Yoi. Gak hanya disuguhi dengan pemandangan hamparan danau saja nih, tapi kita juga bisa menikmati olahan ikan nila yang segar yang bisa ditemuin di keramba-keramba yang ada di sepanjang danau ini. Sekalian nih, buat pemirsa yang belum pernah mencicipi dabu-dabu lemong khas Gorontalo harus cobain. Letak danau ini juga gak jauh dari pusat kota kok. Berlokasi di Kelurahan Dembe 1 Kecamatan Kota Barat, pemirsa bisa nemuin Iluta atau dermaga, tempat di mana perahu-perahu nelayan bersandar. Oh iya, di danau ini juga bisa ditemuin nelayan-nelayan yang menjual berbagai ikan. Hasil tangkapan mereka di danau loh, dijamin masih fresh from the oven. Gak hanya seger sih dek, tapi juga murah. Secara ini kan kita beli langsung dari si juragan ikannya, jadi otomatis lebih irit. Emang ada ikan apa saja? Ada banyak. Nih ya, ada nila, ada payangga, ada ikan mas, ada juga lele. Kamu doyan yang mana? Apa aja doyan, asal pasangannya dabu-dabu sama kangkung tumis, apalagi gratis. Maunya. Untuk pemirsa yang ingin mengelilingi Danau Limboto seperti ini, pemirsa cukup menyewa perahu yang ada di Iluta atau dermaga yang biasa bersandar atau mangkal di tepian dermaga. Biasanya sih
cuman diminta biaya bahan bakar aja. Tapi tergantung nih hasil tawar-menawar dari si pemilik perahu. Biasanya kan mama tuh jago nawar. Berikutnya, nggak jauh dari Iluta, pemirsa bisa sekalian nih berwisata ke atas bukit Benteng Otanaha. Di sana terdapat objek wisata peninggalan masa penjajahan Portugis yang konon digunakan sebagai benteng pertahanan perang. Benteng yang merupakan saksi bisu dari perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Portugis ini terbagi ke dalam 3 bangunan, yaitu satu disebutnya Otanaha, yaitu sebagai benteng utama, sedangkan di bawah sana terdapat benteng Otahia dan Ulupahu. For your information nih, nama dari benteng tersebut sendiri diambil dari bahasa setempat, di mana Ota berarti benteng dan Naha merupakan nama anak dari Raja Ilato yang menemukan kembali benteng ini. Usut punya usut nih dek, benteng ini dibuat atas kesepakatan antara Raja Ilato dan bangsa Portugis yang diperkirakan dibangun pada tahun 1522. Wah, umurnya lumayan tua juga ya. Dari atas benteng, pemirsa bakalan lebih dimanjakan lagi dengan pemandangan alam Gorontalo dan juga hamparan Danau Limboto. Lihat tuh, cantik kan? Makanya jangan lupa juga untuk berkunjung ke sini ya. Nanti kalau pandemi udah berakhir, Dek. Iya, semoga cepat berakhir ya. Seru juga. Seru ya, walaupun ala-ala virtual gitu. Wisatanya cuma virtual doang, tapi berasa banget mencoba menikmati. Iya, bener-bener. Saya jadi pengen nih jalan-jalan. Boleh. Tapi lagi dalam masa pandemi, nggak boleh. Udah gak usah dipikirin. Bakalan ada waktunya Iya. ya. Dan nanti juga bakalan seru sendiri ya, mendingan kita tetap untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dan selalu juga untuk menjaga kesehatan, ya kebersihan mulai dari diri kita sendiri dulu. Kebersihan itu sebagian dari iman kita. Iya, dan untuk yang memenuhi kriteria jangan lupa kita untuk Vaksin. Bener sekali. Wah, ini pertanda adek ya, kalau kita berdua harus pamit dari hadapan pemirsa. Tapi jangan lupa Tetap jaga dan lestarikan pesona Indonesia ya. Sampai jumpa. 3, 2, 1. sampai jumpa. Ulang. Secara Gorontalo terletak di tepian pantai dan beruntung, jadi wisata matahari pun bisa dijumpai di sini. Seperti apa? Wah, seru ya wisata pantainya. Meskipun di Gorontalo itu musim Tadi su bilang pantesan kamu agak bosan ya banget. Body shaming saya, nggak boleh. baik. Nggak bercanda setengah. Tidak mau ulang dari Oh itu maksudnya dari. Oh itu. Ini di bawah tuh